Baik guys, kembali lagi bersama saya Misran. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang apa itu sejarah pemakaian metode pemburuan dan peledakan serta perlengkapannya. Kemudian tentang mekanisme pecahnya batuan di peledakan, kemudian bahan peledak, karakteristik bahan peledak, dan pemilihan bahan peledak. Tidak hanya itu, saya akan menjelaskan tentang perlengkapan penyalaan peledakan, detonator listrik, sistem penyalaan nonel, waktu tunda atau delay time, serta primer dan booster. Oke, langsung kita ke yang pertama tentang sejarah bahan peledak. Baik, sebelum kita masuk ke sejarah bahan peledaknya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bahan peledak. Bahan peledak yaitu zat yang berbentuk padat, cair, gas, ataupun campuran lainnya yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, benturan, tekanan, hentakan maupun gesekan akan berubah secara fisik maupun kimiawi menjadi zat yang lebih stabil. Perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian untuk sejarah bahan peledak sendiri, bahan peledak itu yang seperti saya pernah jelaskan, itu dikenalkan oleh bangsa Cina pada abad ke-13 zaman dinasti Song. Untuk bahan peledak sendiri itu dulu dikenal sebagai mesiu atau serbuk hitam. Oh, yang sekarang biasa dikenal dengan black powder. Seseorang bernama Roger Bacon tahun 1220 itu telah menulis formula dari black powder. Formula black powder yaitu tentang cara pembuatan black powder itu sendiri. Kemudian Bertolt Schwarz tahun 1300 juga menulis tentang black powder yang dikembangkan menjadi kembang api. Kemudian 3 abad kemudian ada seseorang peneliti bernama Caster Whale tahun 1627 itu pertama kalinya menggunakan black powder untuk operasi di sektor pertambangan yang berada di Hungaria. Kemudian negara Amerika pun tidak mau kalah dengan membangun pabrik black powdernya pada tahun 1675. Selanjutnya Inggris juga menggunakan bahan ini untuk penambangan timah. Kemudian di Swiss juga menggunakannya untuk konstruksi jalan pada tahun 1696, dan di Amerika juga menggunakan black powder di sektor pertambangannya pada tahun 1705. Selain itu juga black powder digunakan pada Perang Dunia ke-1, itu menghabiskan kurang lebih banyak 1.500 ton black powder untuk di persenjataan maupun untuk bahan pengeboman. Pada tahun 1940 juga pemakaian black powder berkurang dan banyak pabrik tutup. Berarti black powder ini sudah jarang digunakan lagi pada tahun 1940. Kemudian dari black powder mereka berganti ke bahan peledak yang lebih modern dan aman serta ekonomis. Tapi untuk di keperluan militer, black powder masih digunakan untuk proyektil peluru, untuk pembuatan peluru. Oke, kita akan lanjut ke perlengkapan bahan peledak. Baik, kita akan lanjut di peralatan dan perlengkapan peledakan. Untuk peralatan dan perlengkapan peledakan sendiri itu dua hal yang berbeda. Kalau peralatan peledakan atau ballistic equipment adalah alat-alat yang dapat digunakan berulang kali, misalnya blasting machine, crimper, dan sebagainya. Sedangkan perlengkapan peledakan hanya dipergunakan dalam satu kali proses peledakan, tidak bisa digunakan berulang kali. Perlengkapan peledakan sendiri yang tadi saya sebutkan pengertiannya adalah material yang diperlukan untuk membuat rangkaian peledakan sehingga isian bahan peledak dapat dinyalakan. Perlengkapan peledakan hanya dapat dipakai untuk satu kali penyalaan saja. Perlengkapan peledakan contohnya seperti detonator, sumbu api, dan sumbu ledak. Itu hanya bisa digunakan satu kali saja.
Kita ke pengertian detonator. Detonator adalah alat yang digunakan untuk menimbulkan gelombang detonasi sehingga mampu meledakkan primer yang disediakan. Nah, ada beberapa macam detonator, ada detonator biasa, detonator nonel, dan detonator listrik. Untuk masing-masing kekuatan ledak, detonator itu memiliki kekuatan ledaknya sendiri-sendiri. Kemudian untuk detonator biasa itu merupakan detonator yang pertama kali dipergunakan untuk keperluan peledakan baik industri maupun militer. Untuk ukuran tabung dari detonator biasa ini ada yang berdiameter 6,40 mm dan panjangnya 42 mm. Kemudian untuk detonator listrik itu kurang lebih hampir sama, cuman yang membedakan adalah kandungan isi di dalamnya. Cuman keuntungan dari detonator listrik ini dibanding detonator biasa itu jumlah lubang yang dapat diledakkan relatif lebih banyak. Kemudian dengan adanya elemen tunda dalam detonator di detonator listrik, pola peledakannya menjadi lebih bervariasi dan arah serta fragmentasi peledakannya dapat diatur dan diperbaiki. Kemudian penanganannya lebih mudah dan praktis. Untuk detonator nonel itu detonator yang dirancang untuk mengatasi kelemahan yang ada pada detonator listrik. Jadi ini menyempurnakan dari detonator biasa dan detonator listrik karena dia dipengaruhi oleh arus listrik liar, statis, dan kilat serta kilat serta air. Detonator nonel itu dirancang untuk mengatasi kelemahan yang ada pada detonator listrik. Kemudian yang kedua itu ada sumbu api. Sumbu api adalah alat berupa sumbu yang fungsinya adalah merambat api dengan kecepatan tetap. Kecepatan rambat sumbu api yang biasa diperdagangkan atau digunakan itu 130 detik per meter pada permukaan laut dengan variasi 10 detik untuk sumbu api buatan Amerika Serikat. 120 detik per meter dengan variasi yang sama itu sumbu api standar di Eropa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada sumbu ledak. Sumbu ledak dikenal dengan sebutan detonating cord, detonating fuse, atau cortex. Sumbu ledak adalah sumbu yang pada bagian intinya terdapat bahan peledak atau PATN, panteritol tetranitrate, yaitu salah satu jenis bahan peledak kuat dengan kecepatan rambat sekitar 6.000 sampai 70.000 meter per second. Untuk peralatan peledakan atau blasting equipment adalah alat-alat yang diperlukan untuk menguji dan menyalakan rangkaian peledakan. Yang tadi saya bilang tadi di awal bahwa peralatan peledakan itu digunakan peralatan peledakan yang dapat dipakai berulang-ulang atau dipakai berulang kali. Peralatan seperti blasting machine itu alatnya itu sendiri, crimper itu biasa digunakan tang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pecahnya batuan. Pekerjaan peledakan pada masa batuan mempunyai tujuan tertentu, yaitu yang pertama membongkar atau melepas, yang kedua memecah atau memindahkan, dan yang ketiga membuat rekahan dan lain sebagainya. Teknik peledakan yang dapat dipakai tergantung pada tujuan peledakan itu sendiri atau pekerjaan atau proses lanjutan setelah peledakan. Supaya pekerjaan peledakan berhasil dengan baik sesuai dengan rencana, perlu ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Contohnya karakteristik atau sifat batuan yang diledakkan termasuk data geotekniknya itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian kita harus mengenal lebih dalam sifat-sifat dan jenis bahan peledak, kemudian teknik metode peledakan yang harus dipakai. Setelah kita mempelajari karakteristik dan bahan peledak yang cocok untuk digunakan atau dipakai.
Baik, untuk proses pecahnya batuan akibat peledakan sendiri, konsepnya itu dipakai untuk prosesnya itu sebagai proses pemecahan dan reaksi-reaksi mekanik dalam batuan yang homogen atau yang masif ataupun yang keras yang tidak bisa dapat digaruk atau digali menggunakan alat berat. Kemudian metode peledakan ini dipakai sebagai cara yang lebih efisien untuk mengambil batuan atau bahan galian ore yang ingin ditambang yang bernilai ekonomis. Untuk proses pemecahan batuan sendiri itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama pada saat bahan peledak tekanannya tinggi yang ditimbulkan akan menghancurkan batuan di daerah sekitar lubang tambang, dan gelombang kejut atau shockwave yang meninggalkan lubang tambang itu merambat dengan kecepatan 9.000 sampai 17.000 feet per detik. Itu dapat mengakibatkan tegangan tangensial atau tangensial stress yang menimbulkan rekahan radial yang menjalar dari daerah lubang tambang. Atau rekahan radial pertama itu dapat terjadi dalam waktu 1 sampai 2 meter per second. Jadi setelah tahap pertama selesai, itu ada tahap kedua, itu akibat gelombang kejut yang meninggalkan lubang tembak pada proses pemecahan tahap pertama adalah positif. Apabila gelombang kejut mencapai bidang bebas atau free phase, gelombang tersebut akan dipantulkan, itu di tahap kedua. Bersamaan dengan itu, tekanannya akan turun dengan cepat dan kemudian berubah menjadi negatif serta menimbulkan gelombang tarik. Gelombang tarik ini merambat kembali ke dalam batuan. Oleh karena itu, batuan yang kecil tekanannya terhadap tarikan atau tension daripada tekanan yang lebih besar, maka akan terjadi rekahan-rekahan karena tegangan tarik tersebut yang cukup kuat sehingga menyebabkan terjadinya scabbing atau spelling pada bidang bebas. Kemudian dalam proses pemecahan tahap 1 dan 2, fungsi energi yang ditimbulkan oleh gelombang kejut akan membuat sejumlah rekahan-rekahan kecil pada batuan. Secara teoritis, jumlah energi gelombang kejut hanya berkisar antara 5-15% dari energi total bahan peledak. Jadi gelombang kejut tidak secara langsung memecahkan batuan, tetapi mempersiapkan kondisi batuan untuk proses pemecahan tahap akhir. Nah, di tahap akhir ini itu proses pemecahan tahap ketiga. Baik, kita setelah tahap kedua selesai, ini adalah tahap terakhir yang menyebabkan pecahnya batuan atau tahap ketiga. Di tahap ketiga ini, di bawah pengaruh tekanan yang sangat tinggi dari gas-gas hasil peledakan, maka radial utama dari tahap kedua akan diperlebar atau diperbesar secara cepat oleh efek kombinasi dari tegangan tarik yang disebabkan kompresi radial dan pembajian di tahap kedua tadi. Apabila massa di depan lubang tembak atau lubang ledak gagal mempertahankan posisinya dan bergerak ke depan, muka tegangan yang tinggi akan berada dalam batuan akan dilepaskan seperti spiral kawat yang ditekan kemudian dilepkan. Akibat dari pelepasan tegangan ini akan menimbulkan tegangan tarik yang begitu besar di massa batuan. Tegangan inilah yang menyebabkan pecahnya batuan. Mungkin itu saja dari proses pemecahannya batuan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bahan peledak itu sendiri yang saya sudah jelaskan di awal. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik bahan peledak dan pemilihan bahan peledak. Baik, untuk karakteristik dan sifat umum bahan peledak serta pemilihan bahan peledaknya. Untuk sifat umum bahan peledak itu sendiri itu dapat dilihat dari kekuatan,
berat jenis, kepekaan, cepat rambatnya, kemudian sifat gas beracun di dalamnya, kemudian daya tahan terhadap air, kemudian permissibility-nya, stabilitas kimia di dalamnya, kemasan, dan kekuatan bahan peledak itu sendiri. Untuk klasifikasi bahan peledaknya itu sendiri, di sini saya ambil dari klasifikasi menurut Mike Smith 1988. Jadi dia mengklasifikasikan bahan peledak yang kuat itu contohnya seperti TNT, dinamit, dan gelatin. Untuk agen peledakannya itu contohnya seperti ANFO, slurries, emulsi, hybrid ANFO, dan slurry mixture. Kemudian untuk bahan peledak khusus tuh dia mencontohkan seperti seismic, trimming, permissible, shaped charge, binary, LOX, dan liquid. Kemudian untuk pengganti bahan peledak dia mengklasifikasikan contohnya seperti compressed air atau gas, expansion agent, mechanical method, water jet, dan jet piercing. Itu klasifikasi bahan peledak menurut Mike Smith. Tapi dia juga mengklasifikasikan bahan peledak berdasarkan pemakaiannya, kemudian berdasarkan kecepatan rambatnya, komposisinya, serta kepekaannya. Oke, kita mulai dari berdasarkan pemakaiannya. Jadi Mike Smith ini dia menjelaskan bahwa bahan peledak itu berdasarkan pemakaian itu ada dua, bisa pemakaian di bidang militer ataupun di sipil maupun komersial. Jadi kalau di bahan peledak untuk di militer umumnya dipakai dalam organisasi militer, misalnya untuk peperangan, demolition, melukai, membunuh, itu menggunakan bom atau granat yang isinya sebagian besar dari bahan peledak. Kemudian untuk kalau sipil atau komersial itu biasa digunakan paling banyak dalam industri pertambangan maupun konstruksi. Kemudian yang kedua itu berdasarkan kecepatan rambatnya. Jadi Mike Smith ini menggolongkan bahan peledak berdasarkan kecepatan rambatnya itu ada yang high dan low explosive. Untuk yang high sendiri peledakannya itu lebih dari itu kecepatan detonasinya itu 4000 meter per second. Kalau untuk yang low explosive itu dia di bawah 4000 meter per second, atau low compressibility-nya itu di bawah 3500 bar. Kemudian yang ketiga itu dia menggolongkan berdasarkan komposisinya. Itu tuh dia menggolongkan menjadi dua, yaitu bahan peledak senyawa tunggal dan bahan peledak senyawa campuran. Untuk bahan peledak senyawa tunggal yaitu contohnya seperti PATN yang tadi saya jelaskan, atau penta erythritol tetranitrat, dan TNT atau trinitrotoluna. Kemudian bahan peledak campuran, jadi TNT itu dia senyawanya cuma satu, kemudian ada juga senyawa campuran. Bahan peledak yang campuran seperti dinamit atau booster, black powder, dan ANFO. Itu tuh mereka tuh bahan kimianya tuh lebih dari satu. Kemudian berdasarkan kepekaannya itu terbagi, Mike Smith juga membagi menjadi dua, yaitu berdasarkan initiating explosive dan non initiating explosive. Initiating explosive itu bahan peledak yang mudah meledak. Kemudian yang no initiating explosive itu bahan peledak yang suka meledak, yang gampang atau mudah meledak, ya contohnya akibat benturan atau gesekan, itu seperti bahan-bahan yang isiannya detonator yang PBN6 ataupun HGONC2.
Kemudian untuk yang sukar meledak itu misalnya anvo, dinamit dan lain sebagainya. Kemudian untuk klasifikasi bahan peledak berdasarkan daya ledaknya itu yang tadi saya jelaskan tadi. Yang pertama ada high explosive dan low explosive. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan tentang bahan peledak, klasifikasi atau karakteristik serta pemilahan bahan peledaknya. Next, berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyalaan bahan peledak dari detonator listrik, detonator penyalaan sistem non-nail, waktu delay, hingga pemilihan primer dan booster. Ya, baik, untuk perlengkapan penyalaan peledakan itu sendiri, itu yang tadi saya jelaskan di awal, itu terbagi menjadi beberapa bahan atau alat perlengkapannya, dari detonator, sumbu ledak, dan sumbu api. Untuk detonator listrik atau elektrika detonator, kemudian detonator non-nail itu adalah jenis atau macam-macam detonator yang digunakan di dalam proses peledakan. Untuk detonator non-nail atau sebelum kita masuk ke detonator non-nail, saya akan menjelaskan tentang apa itu detonator listrik serta kandungan dalam detonator listrik itu sendiri. Detonator listrik itu juga memiliki keuntungan dan kelemahan tersendirinya juga. Untuk isi dari detonator listrik itu sebenarnya sama kayak detonator biasa, yang hanya membedakan keduanya adalah energi panas yang dihasilkan. Pada setiap detonator listrik akan selalu dilengkapi dengan 2 kawat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan detonator tersebut. Nama kawatnya itu juga sering disebut dengan likeware. Ujung kedua kawat di dalam detonator listrik dihubungkan dengan kawat halus atau brickware yang memijar setelah ada hantaran listrik. Kemudian kawat halus yang diselubungi oleh ramuan pembakar yang secara keseluruhan tersebut. Apabila pijar dari kawat halus berbentuk, maka ramuan pembakar langsung terbakar dan timbul energi panas di ruang detonator. Untuk yang saya sebutkan tadi juga di awal, keuntungannya itu jumlah ledak yang lebih banyak, kemudian pola peledakannya itu bervariasi serta fragmentasinya bisa dapat diatur besar kecilnya, serta penanganannya lebih mudah dan praktis. Sedangkan kelemahan dari detonator listrik, kalau dilihat dari sudut keselamatan kerja peledakannya, itu yang pertama tidak boleh digunakan pada cuaca mendung, apalagi disertai kilat seperti hujan, karena kilat dapat mengaktifasi aliran listrik sehingga terjadi peledakan prematur atau peledakan yang tidak direncanakan. Kemudian pengaruh gelombang radio atau televisi dan arus liar atau stray currents dan listrik statis dari dalam bumi serta arus listrik lainnya dapat pula mengaktifasi aliran listrik pada detonator. Jadi detonator ini dapat aktif bukan hanya dari kontrol detonator itu sendiri, aktivasi radio, televisi, dan arus liar lainnya itu dapat mengaktifasi detonator tersebut untuk meledakan. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu membutuhkan peralatan peledakan khusus listrik, yaitu sumber arus listrik, alat penguji tahanan, dan peralatan listrik lainnya yang tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian untuk sistem penyalaan detonator non-nail itu, detonator non-nail itu sendiri biasa disebut dengan non-elektrik.
itu dirancang untuk mengatasi kelemahan yang ada pada detonator listrik, yaitu dipengaruhi oleh arus listrik liar, statis, dan iklan seperti air. Jadi ini dia melengkapi detonator listrik yang saya sebutkan tadi di perlengkapan bahan peledak. Untuk detonator non-L itu sumbunya itu biasa berdiameter 2-3 mm dan terbuat dari semacam plastik yang pada bagian dalamnya dilapisi dengan material reaktif yang sangat tipis. Kemudian untuk struktur nolnya sendiri itu terdiri dari tabung plastik yang isinya di dalamnya berupa bahan kimia reaktif yang terdiri dari jenis HMX, kemudian detonator non listrik, konektor, dan delay tag atau label delay. Di sistem penyalaan non tadi, kemudian kita masuk ke waktu tunda atau delay time dan prime dan booster. Pemilihan prime dan booster. Baik, untuk waktu tunda atau delay time dalam peledakan itu merupakan urutan waktu peledakan antara lubang-lubang bor dalam satu baris dengan lubang-lubang bor pada baris berikutnya, ataupun lubang bor yang satu dengan lubang bor lainnya. Sistem waktu tunda ini dapat ditentukan berdasarkan urutan waktu peledakan serta arah runtuhan material yang diharapkan. Kemudian untuk sistem waktu tunda pada suatu aktivitas peledakan menunjukkan sekuen atau urutan ledakan dari sejumlah lubang ledak. Jeda waktu atau waktu tunda delay di antara lubang pada aktivitas peledakan dapat terjadi jika terdapat urutan peledakan. Parameter ini akan mempengaruhi hasil peledakan. Tidak hanya fragmentasi hasil peledakan, tetapi juga dapat mempengaruhi deplasemen batuan, overbreak, dan intensitas getaran juga dapat dihasilkan dari peledakan. Penerapan waktu tunda pada sistem peledakan dapat menghasilkan beberapa keuntungan, antara lain dapat mengurangi getaran, mengurangi overbreak dan fly rock, serta dapat mengatur arah lemparan atau arah pecahnya batuan akibat aktivitas peledakan. Untuk sistem waktu tunda peledakan dengan jenis Echelon akan lebih optimal jika digunakan pada medan peledakan yang memiliki free face atau muka di bagian depan, atas, dan samping. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa jabarkan tentang waktu peledakan. Kemudian kita masuk ke subtema yang terakhir, yaitu tentang pemilahan primer dan booster. Primer dan booster ini salah satu peralatan yang digunakan saat peledakan. Primer itu sendiri yaitu suatu istilah yang diberikan pada bahan peledak yang pk detonator yang sudah dipasang detonator yang diletakkan di dalam kolom lubang ledak. Bentuk bahan peledak pk detonator yaitu dia itu berbentuk jelly atau pasta seperti sosis atau bisa disebut dengan cartridge. Kemudian dia itu keras dan padat. Sebagian penggunaannya itu menyebutnya dia itu booster, sedangkan booster itu sendiri didefinisikan sebagai bahan yang pk terhadap detonator yang dimasukkan ke dalam lubang ledak yang berfungsi sebagai penguat energi ledak. Baik, sedangkan perbedaan antara primer dan booster dalam buku yang dicetuskan oleh Singgi Sabtono di buku teknik peledakannya itu perbedaan antara primer dan booster itu terletak pada penggunaannya dan lebih pada komposisi sifat fisik dan cara pembuatan dari kedua bahan peledak tersebut. Yang menurut Singgi Sabtono, dia mendefinisikan bahwa primer itu
sebagai bagian bahan peledak atau bagian bahan peledak yang fungsinya sebagai penggalak. Seperti contoh, jika suatu detonator di tempat masuk ke dalam suatu dodol dinamit, bahwa dodol tersebut dengan penggalak atau prime ini menjadi penggalak atau pendorong untuk bahan peledak, sedangkan booster itu merupakan bagian peledak yang mempunyai komposisi berbeda dari isian bahan peledak di dalamnya dan tidak mengandung suatu peralatan penyalaan. Booster ini sendiri itu dinyalakan oleh isian bahan peledak itu sendiri, atau suatu booster digunakan untuk menambah energi terhadap perlapisan batuan keras dan kuat. Itu menurut Singgi Sabtono. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang sejarah bahan peledak hingga perlengkapan penyalaan bahan peledak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.